Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari tim 3 jurusan D4 Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara atau edukasi mengenai penggunaan Zahir Accounting 6 kepada Mbak Sandia Zahrani selaku anak dari pemilik UMKM Selika Boneka yang telah kami pilih. Oke, apa kabar Mbak Sandia? Baik, banyak apa kabar? Baik, terima kasih sebelumnya udah mau menyempatkan waktunya untuk kita wawancarain. Oh ya, sebelumnya Mbak Zahra sendiri udah pernah tahu belum tentang Zahir Accounting atau mungkin pernah nyoba mm, menggunakan Zahir Accounting? Kebetulan UMKM saya belum pernah menggunakan aplikasi seperti Zahir Accounting. Oh gitu. Oh ya, jadi kebetulan sekali ya. Jadi proyek kami ini tujuannya untuk membantu UMKM untuk lebih menstrukturkan keadaan perusahaannya. Terus membantu gimana sih cara buat laporan keuangan. Jadi ketahuan nih, kita dalam periode tertentu kayak 1 bulan nih, kita dapat laba berapa, rugi berapa, kayak gitu. Jadi harapan kami telah memilih Selika Boneka untuk kami jadikan objek dari proyek kami. Nanti harapan kami dari Mbak Zahra sendiri sebagai anak pemilik UMKM Selika Boneka yang telah kami pilih sebagai objek proyek kami berkenan untuk menggunakan aplikasi Zahir ini agar tujuan awal kita mengerjakan proyek ini tuh tercapai gitu, untuk membantu UMKM Selika Boneka menstabilkan kondisi perusahaan seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Zahra, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Zahir Accounting ya. Oke, untuk ini adalah tampilan awal kalau kita misalnya membuka Zahir Accounting. Di sini kalau kita baru memulai perusahaan atau baru memulai Zahir Accounting, kita bisa membuat data baru di sini. Terus selanjutnya ada fitur membuka data sebelumnya. Di sini fitur ini digunakan kalau misalnya kita udah menggunakan aplikasi ini udah lama gitu, jadi kita bisa buka data sebelumnya di sini gitu. Terus ini ada fitur buka data. Di sini jika kita ingin membuka data secara manual, kita bisa membuka fitur ini, membuka fitur buka data dengan membuka folder yang sudah kita simpan sebelumnya, lalu kita cari foldernya secara manual. Terus ini ada fitur membuka file backup. Nah, jadi ini adalah file cadangan kalau kita udah selesai mengerjakan pekerjaan di Zahir Accounting ini. Selanjutnya ada daftar data sebelumnya. Ini adalah daftar-daftar data untuk perusahaan-perusahaan yang sudah kita kerjakan di Zahir Accounting ini. Datanya sudah tersimpan semua di sini. Terus ini juga ada data contoh di sini, itu terkait tentang misalnya kita ingin menggunakan Zahir Accounting tapi belum punya data-data sebelumnya, itu kita bisa nyoba mengerjakan Zahirnya dengan data sampel yang sudah disediakan Zahir di sini gitu. Selanjutnya kita lanjut untuk membuka data yang sudah kita buat untuk UMKM-nya Mbak Zahra. Oke, di sini ada fitur-fitur kayak seperti file, setting, setting di sini, file di sini itu terdapat fitur untuk membuat data baru, membuka data atau menutup data, membuat password, terus juga untuk membackup data juga, semua ada di fitur file. Terus selanjutnya fitur setting di sini itu fitur-fitur kalau kita ingin membuat saldo awal, semuanya itu ada di fitur setting di sini. Ini ada klasifikasi akun, akun penting, saldo awal akun, saldo awal piutang, hutang, persediaan, uang muka pembelian dan juga uang muka penjualan. Terus juga ada bahasa di sini juga tersedia, ada 3 bahasa, bahasa Indonesia, Malaysia dan juga Inggris gitu. Oke, selanjutnya ada tutup buku.
fitur tutup buku di sini itu adalah proses closing dari di akhir periode setiap bulan biasanya gitu. Ini ada tutup buku akhir bulan, ada tutup buku akhir tahun, semuanya ada di fitur tutup buku. Selanjutnya saya menjelaskan tentang fitur-fitur di dalam dashboard di sini. Di file dashboard ini tuh ada data nama alamat. Jadi di data alamat di sini itu data-data terkait nama dan juga alamat vendor, terus juga customer kita dan juga karyawan-karyawan kita semuanya pakai fitur data nama alamat ini. Terus juga ada data rekening di sini. Ini adalah data tampilan akun atau data-data untuk nama-nama akun yang kita pakai gitu ya. Di sini juga bisa untuk mengedit, juga menghapus data akun juga bisa. Terus di sini ada data mata uang, data proyek. Di sini ada data produk. Data produk di sini ini terkait tentang produk apa aja yang kita jual atau produk apa aja yang kita hasilkan, itu semua ada di sini. Daftar data produknya. Terus juga ada data pajak, departemen, data gudang dan sebagainya. Selanjutnya ada buku besar di sini. Di sini buku besar di sini ini ada daftar rekening perkiraan, terus ada rincian saldo per akunnya juga, terus ada juga jurnal umumnya untuk mencatat transaksi jurnal umum, semua ada di fitur buku besar. Selanjutnya penjualan. Di fitur penjualan ini ada penawaran harga di sini. Nah, di sini ini penawaran harganya untuk membuat penawaran harga ke pelanggan, terus ada juga fitur order penjualan untuk membuat order kepada pelanggan, terus juga ada pengiriman barang, ada invoice penjualan juga, terus juga piutang usaha, pembayaran piutang, uang muka penjualan, retur penjualan, dan juga daftar uang muka penjualan dan pengembalian kelebihan atau kreditnya. Terus selanjutnya ada fitur pembelian. Di sini ada fitur permintaan barang. Ini untuk membuat permintaan barang, penawaran harga kepada vendor juga. Terus ada pembuatan order pembelian untuk vendor, terus juga mencatat penerimaan barang dari vendor. Terus untuk membuat invoice pembelian atau mencatat penerimaan barang dari vendor juga bisa di sini. Terus rincian saldo hutang per vendor, terus juga mencatat pembayaran hutang usaha, terus juga mencatat pembayaran uang muka pembelian, mencatat retur dari vendor, terus juga pembayaran uang muka sama mencatat debit pembayaran dari vendor. Selanjutnya ada fitur Cash and Bank. Ini untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan dari mencatat pengeluaran dan pemasukan tuh bisa dipakai fitur ini. Terus ada fitur transfer cash. Ini tuh fiturnya kalau misalnya kita hasil penjualan tunai kita itu mau dimasukin ke bank, itu bisa pakai transfer cash di sini. Terus ada fitur persediaan juga di sini. Yang terakhir ada laporan. Ini laporan akhir. Ada laporan keuangan, laporan penjualan dari piutang, laporan pembelian hutang, laporan barang, semuanya ada di sini selama 12 bulan atau per bulannya, semua ada di sini. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu saldo awal. Nah, di saldo awal sendiri terdapat saldo awal akun, saldo awal piutang usaha seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Salsa tadi. Nah, untuk saldo awal akun itu adalah mengisi saldo awal di mana Zahir ini sudah membuat template-nya sendiri. Nah, kita sendiri bisa mengedit, misalnya ada beberapa akun yang menurut kita itu tidak perlu digunakan, itu bisa dihapus. Nah, kalau misalnya sudah menentukan saldo-saldo akun-akun apa saja sudah digunakan, itu bisa ditentukan, bisa dimasukkan berapa nominal yang ingin dimasukkan. Misalnya seperti yang di UMKM
Mbak Sandia sendiri, Mbak Zahra sendiri, kas kecilnya di sini kami masukkan 5 juta. Kemudian ada kas juga 8.100.000. Nah, selanjutnya bisa Mbak sesuaikan sendiri akun-akun yang ingin Mbak masukkan. Kemudian nanti diklik rekam. Karena sudah kami klik rekam, lanjut ke saldo awal piutang usaha. Di saldo awal piutang usaha sendiri terdapat customer Mbak. Nah, misalnya yang Mbak masukkan, yang kami masukkan yaitu Melvan Grosir, kemudian ada Samudra Supermarket, ada Pak Hanung juga. Nah, misalnya nih Mbak pingin masukin customer yang baru. Nah, customer yang baru misalnya nama pelanggannya siapa, kemudian tanggal berapa, kemudian nomor invoice-nya dan seterusnya, kemudian Mbak klik rekam. Lanjut ke saldo awal berikutnya. Yaitu saldo awal hutang. Nah, di sini saldo awal hutang kami masukkan sesuai data yang Mbak berikan ke kami, yaitu Mawar Grosir Boneka sampai Pinko Boneka. Nah, misalnya Mbak nih pengen masukin vendor. Nah, nama pemasoknya nanti bisa Mbak isi sendiri, kemudian tanggalnya, nomor invoice, dan kawan-kawan seperti itu. Lanjut, habis itu, yaitu adalah saldo awal persediaan, di mana saldo awal persediaan itu adalah data-data boneka Mbak. Nah, yang Mbak berikan kepada kami yaitu ada beberapa data, yaitu misalnya ada boneka 1 sampai tas anak. Selain memasukkan nama bonekanya, Mbak juga bisa memasukkan jumlah kuantitinya, bisa memasukkan harga pokoknya, kemudian ada total jumlah harganya. Misal nih Mbak ada item baru, Mbak bisa masukkan nama, kode barangnya, bisa stok awalnya Mbak juga bisa masukkan, kemudian harga pokok satuannya juga Mbak bisa masukkan, kemudian Mbak klik rekam. Seperti itu untuk saldo awal persediaan. Kemudian kita beralih ke saldo awal. Nah, di saldo awal ini juga ada yaitu saldo awal muka pembelian dan juga ada saldo awal muka penjualan seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Mbak. Oh ya, Mbak Sutra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tab penjualan. Di sini ada berbagai macam list atau tab yang bisa digunakan sebagai fitur untuk menulis penjualan. Contohnya ada penawaran harga, order penjualan, pengiriman barang, invoice, piutang usaha, dan lain-lain. Jadi saya akan memberikan penjelasan untuk masing-masing fitur atau tab dari dari penjualan ini. Pertama ada penawaran harga, di mana kita menawarkan harga kepada consumer atau customer dengan harga-harga yang biasanya di bawah untuk dari harga normal. Nah, biasanya kita untuk melakukan transaksi ini atau penjualan ini, penawaran harga ini, kita pencet tadi, langsung kita pencet yang baru di bawah kiri sini. Nah, di sini kita bisa menulis nama pelanggan. Sebagai contoh, kita bisa kita memilih pelanggan dari yang tadi Kak Nadia jelaskan, bisa untuk menulis customer ya. Dan di sini kita contohnya untuk memilih Pak Hanung. Kita pencet aja si Pak Hanung ini, kita pencet OK. Nanti Pak Hanung akan keluar di nama pelanggan tersebut. Nah, nanti kita bisa menulis untuk tidak sulit untuk menulisnya dan tidak kebingungan, kita bisa menulis dengan nomor penawaran. Jadi nanti kita bisa menulis dengan kode-kode tertentu. Contohnya kayak pet strip 1 jadi kayak penawaran 1 gitu, atau PP 1 penawaran untuk pelanggan 1 dan seterusnya. Berikutnya kita ada tulisan tanggal, di mana ini kita untuk menulis tanggal berapa kita menawarkan harga tersebut. Nah, berikutnya ada tabel di bawah sini. Ini kita bisa isi dengan mencet stock list di bawah sini. Di bawah ada tulisan stock list. Nanti contohnya Mbak nanti pencet, lalu nanti akan keluar list-list tersebut. Nah, dari sebelah sini kita bisa mengetahui ada berapa unit tersedia dari inventory yang sudah pernah diisi sebelumnya. Jika kakak pencet,
langsung mencet oke, mencet salah satu barang, terus mencet oke, nanti akan keluar display seperti tersebut. Nah, di sini kita bisa mengeset harga, satuan diskonnya. Jadi kakak bisa tulis untuk jumlahnya berapa dan harga satuannya berapa. Jika harga satuannya awalnya 30, kakak bisa menawarkan harga 28.000 kepada yang lain atau mungkin dan lain-lain. Kalau sudah, nanti kakak pencet oke, karena ini cuma untuk contoh, kita mencet batal saja. Nanti kalau sudah keluar contohnya seperti ini, nanti kakak tulis jumlah berapa, nanti langsung mencet rekam. Kalau sudah selesai, mencet rekam. Kalau cuma ini kan cuma contoh doang, jadi kita mencet batal. Nanti kalau sudah terekam, nanti harusnya ada di tabel berikut sini, di sini. Oke, berikutnya ada order penjualan. Setelah menawarkan harga kepada pada customer, kita pencet order penjualan. Dimana di sini kita pencet baru juga. Sama seperti sebelumnya, ada kolom-kolom seperti nama pelanggan, nomor penjualannya seperti tadi kode yang saya jelaskan. Terus berikutnya ada penawaran nomor. Nah, apa sih penawaran nomor ini? Ini tuh yang tadi kita buat penawaran sebelumnya. Nah, nanti kita bisa isi penawaran nomor di sini. Karena di sini ada tulisan kayak gambar buku seperti itu, kakak pencet aja. Nah, nanti akan keluar tabel seperti ini. Kalau kakak tadi membuat penawarannya, nanti bakal terekam di sini. Nanti kakak pencet salah satu customer yang kakak tawarkan harganya, barangnya. Nanti langsung ada otomatis terisi di tabel sini. Kakak konfirmasi lagi, nanti kalau sudah langsung pencet rekam saja, dan jangan lupa untuk menulis tanggalnya. Untuk contoh ini kita batal, nanti bakal ada di tabel di sini. Berikutnya kita mencet tutup. Nah, berikutnya ada invoice penjualan, di mana di invoice penjualan ini kakak bisa membuat nota atas barang-barang yang kakak jual. Contohnya seperti tadi, nama pelanggan, nomor SO yang tadi kakak kayak penawaran, tapi setelah buat order bisa juga. Terus tanggalnya nanti langsung, karena kakak udah ada SO, jadi kakak buka yang gambar bukunya nanti langsung ada lagi seperti tadi yang saya kasih tahu. Kita langsung ada, langsung mencet rekam saja. Semudah itu kak. Nanti langsung ada di tabel berikut. Sama seperti di pengiriman barang, dibandingkan dengan membuat nota, kita tuh untuk mengkonfirmasi untuk mengirim barang tersebut. Nah, berikutnya ada piutang usaha. Di sini tuh piutang usaha dalam bentuk list kak. Jadi kalau jika ada customer yang mengutang ke kakak, ke UMKM kakak, nanti kakak bisa tulis di sini. Ini list yang sudah pernah mengutang atau ada utang ke perusahaan kakak atau UMKM kakak. Nah, gimana sih cara menambahkan atau menulis piutang ini? Yaitu ada di sebelah berikutnya. Ada pembayaran piutang usaha. Jika ada perusahaan memiliki utang atau ya ke perusahaan, ke UMKM kakak bisa nulis di sini. Pertama kita klik baru, nanti keluar juga list seperti ini, pembayaran piutang yang berikut. Kakak tulis dulu jika pembayarannya tuh ada kas dan bank, ada kas kecil, bank dan lain-lain. Kakak bisa milih antara kas dan lain-lain itu. Contohnya di sini saya menggunakan bank. Dari itu customer. Jadi mungkin untuk contoh ini Pak Hanung juga memiliki hutang ke perusahaan kakak sebanyak contohnya 1 juta. Kakak bisa pencet Pak Hanung di sini. Kita buat cek nomornya untuk memudahkan kakak untuk mencari list ini. Terus untuk menulis tanggal ya. Dan tulis langsung saja ke sini. Kakak bisa nulis langsung aja berapa sih
utangnya berapa yang harus dibayar. Nanti langsung ada tulisannya sebesar di sini. Kalau kakak sudah selesai, langsung mencet rekam saja. Ini sebagai contoh doang, kita langsung mencet batal saja. Nanti kita pembayaran piutangnya nanti ada di sini, langsung ada di tabel berikut ini. Next ada uang muka penjualan. Uang muka penjualan ini terjadi jika ada customer yang membayar penjualannya melewati uang muka. Uang muka ini bisa dalam bentuk kas kecil, kas bank kayak seperti tadi. Lalu kakak bisa tulis nama pelanggannya, terus uang muka pas itu pernah dibayar berapa, dan selanjutnya tanggalnya dan lain-lain. Karena kakak nggak punya pajak ya di UMKM, jadi nggak perlu diisi. Nanti langsung cek rekam saja, nanti langsung ada di sini. Kita tutup. Berikutnya ada retur penjualan. Retur penjualan itu dimana ada customer yang mungkin kurang satisfied sama barang-barang kakak. Mungkin ada barang rusak, kelebihan barang, dan lain-lain. Kakak bisa pencet di sini dan pencet baru. Dimana di sini juga sama seperti tadi bentuknya, nama pelanggan, nomor faktur dan lain-lain. Kakak isi aja langsung, nanti langsung mencet rekam. Untuk contoh ini batal, nanti akan ada di situ juga. Kita tutup. Berikutnya ada daftar uang muka penjualan, di mana ini tuh kayak daftar list yang memiliki uang muka di penjualan kakak. Terus berikutnya ada pengembalian kelebihan kredit, di mana di sini tuh digunakan untuk mencatat kredit yang bayarnya berlebihan. Udah itu saja. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Junior. Oke, selanjutnya kan tadi udah dijelasin ya gimana kalau kita melakukan penjualan kepada customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul pembelian. Sebenarnya di modul penjualan dan pembelian ini kurang lebih sama. Cuman bedanya kalau di penjualan kan kita menjual barang ke customer, kalau ini pembelian tuh kita kayak restock barang gitu loh. Restock barang ke vendor. Nah, yang pertama, kalau kita melakukan pembelian secara tunai, kita bisa langsung masukkan list pembelian kita itu di invoice pembelian ini. Langsung dimasukkan ke sini. Tapi kalau kita kayak lewat non tunai, jadi alurnya itu kita ada di permintaan barang dulu, terus habis itu bikin order pembelian, habis itu bikin invoice, baru kita bisa menerima barang yang kita pesan. Nah, jadi untuk permintaan barang ini digunakan kalau kita menawarkan kepada vendor kita, Pak, saya mau beli barang nih, dengan saya menawarkan saya bisa beli dengan harga segini. Itu kita bikin di permintaan barang ini. Caranya adalah kita klik tadi di modul permintaan barang, terus kita klik baru. Nah, di sini akan muncul namanya siapa, nama manajernya. Nah, ini kalau seandainya belum ada di sini, kita langsung bikin baru di sini. Baru kita masukkan namanya siapa, terus type-nya dia itu sebagai employee atau sebagai, di sini ada tipenya macam-macam ya. Ada customer, vendor, employee atau lainnya kayak gitu. Nah, kalau udah langsung direkam gitu. Ntar langsung kita pilih yang udah kita masukin tadi, terus kita klik OK, karena ini hanya contoh, kita batalkan ya gitu. Terus dimasukkan nomor permintaannya berapa untuk memudahkan kita melihat transaksi ini. Terus tanggal dibuatnya permintaan barang ini kapan. Terus nah, ini adalah tanggal dimana kita kapan barang itu tuh udah harus nyampe di toko kita gitu. Ini kita nanti bisa dimasukkan di sini apa aja. Nah, ini kan cara masukinnya itu lewat stock list. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini kira-kira apa sih yang kita butuhkan, seandainya apa yang udah tinggal dikit nih, bisa kita lihat di sini. Kayak gitu ya. Nanti tinggal diklik aja. Oke, kita tutup dulu kayak gitu. Nah, kalau udah bikin permintaan barang,
Terus habis gitu ada modul permintaan penawaran harga. Jadi kurang lebih sama kayak yang tadi, cuman ini kayak kita udah ngepatok harganya gitu. Kita mau beli dengan harga segini, kira-kira dari vendornya itu ACC atau enggak. Kayak gitu. Caranya sama, kita klik baru. Nah, di sini kita masukkan nama vendornya, terus nomor penawarannya. Terus habis itu dari ini berkaitan juga sama modul yang permintaan barang tadi. Bisa kita masukkan di sini karena kalau yang tadi udah kita rekam dia akan muncul di sini. Akan muncul di sini, kita pilih salah satu gitu. Gitu ya. Terus nanti dia akan muncul di sini. Nanti kita akan masukkan harga yang kita tawarkan di sebelah sini. Kayak gitu. Oke, nextnya adalah kalau udah bikin permintaan barang, terus permintaan penawaran harga, pertama selanjutnya kita harus bikin order pembeliannya dulu. Jadi dia semacam, kalau udah di ACC sama vendornya, itu kayak semacam sales order gitu. Sebelum kita bikin invoice, kita bikin ke sini dulu, ke order pembelian. Nah, ini kita klik, terus kita pilih baru. Nah, di sini nama pemasoknya siapa, terus nomor PO-nya kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Terus penawaran nomornya ini juga berkaitan lagi dengan dua modul sebelumnya tadi. Kalau kita udah di ACC sama vendornya tadi, penawarannya tadi akan muncul di list yang ini, terus dia akan otomatis masuk di sini. Gitu. Nanti kita bakal order berapa, kayak gitu, kan masuk semuanya di sini. Kalau udah langsung klik rekam. Nah, setelah bikin order pembelian tadi, yang harus kita lakukan itu adalah membuat invoice. Invoice ini kayak nota jadinya gitu, kayak tagihan pembayaran berapa yang harus kita bayar. Kita klik tadi, terus klik baru. Nah, di sini kita masukkan nama pemasoknya siapa, nomor pembeliannya berapa, terus nomor PO, nomor penawarannya yang tadi, terus tanggal fakturnya ini, kapan tagihan ini dibuat. Seperti itu. Terus kalau udah kita nanti bisa langsung klik rekam di sini kayak gitu. Karena kita hanya contoh, kita batalkan saja. Nah, setelah tagihan tadi dibuat, kita perlu konfirmasi bahwa barang tersebut sudah sampai di gudang kita melalui pengiriman barang pembelian. Nah, pengiriman barang pembelian ini kita lihat, kita klik baru. Nah, tadi nama pemasoknya siapa, terus nomor pembeliannya berapa, nanti juga di sini keluar nomor penawarannya yang tadi. Nah, nanti di sini akan muncul listnya seandainya kita mengorder 5 barang. Nah, yang kita terima berapa, kita tulis di sini. Kalau memang yang sudah kita terima sesuai dengan apa yang kita beli, kita tulis sama-sama 5 di sini. Kalau memang belum sesuai ya kita tulis apa adanya yang diterima di sini. Jadi nanti kelihatan, oh barangnya kurangnya apa aja nih, kayak gitu-gitu. Oke, terus nanti kalau udah kita klik rekam ini, lalu kita klik batal. Kita tutup. Nah, selanjutnya ini ada hutang usaha. Ini tuh informasi rincian saldo hutang dari tiap vendornya. Kalau kita punya hutang ke vendor mengenai barang yang kita beli, kita lihat ada listnya di sini, dan ini berdasarkan transaksi yang udah Mbak kasih ke kami, kita masukkan di sini hutang-hutang tiap vendornya ya. Cara ngisinya lewat di menu setting yang saldo awal hutang tadi ya, yang udah dijelasin sama Mbak Nadia. Ini di sini sudah, terus lalu pembayaran hutang ini digunakan untuk mencatat pembayaran hutang yang ada tadi, kayak gitu. Selanjutnya kalau ada misal ada vendor yang kita beli ke vendor itu, terus kita mau bayarnya itu pakai uang muka dulu, lewatnya di sini. Jadi nggak bisa langsung membuat invoice ya, sama kayak penjualan tadi. Jadi pertama kita akan mencatat uang mukanya, kita klik baru. Nah, di sini uang mukanya kita bayar lewat apa? Kalau lewat tunai secara langsung itu berarti lewat kas. Kalau misal transfer itu berarti lewat bank. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Terus kita pilih vendor apa yang kita beli. Ini kita klik di sini. Nah, setelahnya kita klik OK.
terus sebesar berapa uang muka yang telah kita transfer. Nah, selanjutnya kalau udah kayak gitu, masuk ke bikin invoice-nya ini. Bikin invoice ini tadi kan udah saya jelaskan ya, buat nah kayak gini. Nah, di sebelah sini kalau udah ada uang mukanya, di sini nanti kita dipencet. Nah, di sini nanti akan muncul daftar uang muka yang udah kita catat tadi. Kayak gitu. Nanti kita pilih, dan nanti di saldo terhutang ini udah otomatis total keseluruhan yang harus kita bayar itu berapa, udah otomatis terkurangkan sama uang muka yang udah kita bayarkan. Kalau udah, nah sama kayak di penjualan tadi, kadang barang yang kita terima juga kadangkala ada kerusakan atau kecacatan gitu ya. Kita bisa di retur pembelian ini, terus klik baru. Nah, lalu selanjutnya tadi kita pilih nomor PO-nya, kan kita udah bikin invoice tadi tuh. Kita bisa lihat di sini. Nah, misal nih ada dari CV Toy City. Nah, di sini. Nah, kalau seandainya ada bantal satu rusak, berarti ini kita klik angka 1. Misal yang rusak tuh cuman itu, di boneka 3 sama sandal tidur ini nggak rusak, berarti kita kan nggak perlu retur. Jadi ini kita klik aja, terus klik hapus baris gitu. Tuh, terus kalau udah, selanjutnya ini daftar uang muka pembelian itu untuk mencatat pembayaran uang muka pembelian dan penerimaan kembalian itu kalau kita kredit dan ternyata kita menerima kelebihan dari kredit tersebut, itu dicatatnya di sebelah sini gitu. Itu untuk modul pembelian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kas dan bank, Mbak Zara. Di sini fungsi kas dan bank di sini ini untuk mencatat penerimaan dan juga pengeluaran uang selain yang terkait dari penjualan atau pembelian. Misalnya kas keluar di sini itu untuk mencatat pengeluaran kayak tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, itu di kas keluar. Terus kalau kas masuk di sini untuk penerimaan, misalnya mencatat penerimaan pendapatan dari bank, itu kita pakai kas masuk. Kalau untuk transfer kas di sini itu untuk misalnya kita ingin mentransfer hasil penjualan tunai kita ke rekening bank, itu maka akan ada perpindahan dari kas ke bank, itu dicatatnya di transfer kas. Terus kita coba untuk kas keluar di sini, kita bisa klik baru di sini, klik baru. Terus di sini kita pilih akun kasnya, ada kas kecil, ada kas, ada bank. Terus untuk penerimanya di sini kita karena kita mau membayar tagihan, misalnya kita PT PLN gitu ya misalnya, karena kan ini pengeluaran untuk membayar tagihan listrik misalnya. Kita pilih PT PLN misalnya. Terus juga memonya di sini itu keterangan, misalnya pengeluaran pembayaran listrik untuk ke PT PLN misalnya kayak gitu. Terus ini di sini memasukkan tanggal pengeluaran ketika kita akan membayar di sini. Terus di sini juga memasukkan nominal kita membayarnya berapa gitu, itu ditulisnya di sini. Terus nanti kalau sudah, itu otomatis semua akan ke-record di sini. Kalau udah, kita klik rekam gitu. Kalau sudah terekam, selanjutnya kita klik batal, kita klik tutup. Selanjutnya kas masuk. Nah, di kas masuk ini sama kayak tadi, kita klik baru. Di sini bisa pilih akun kasnya, kas kecil, kas atau bank. Terus di sini kita menerima pendapatan dari siapa gitu ya, misalnya dari pendapatan bunga dari bank misalnya gitu ya. Kita pilih bank.
kita klik bank, terus juga memonya penerimaan pendapatan bunga dari bank gitu ya, dari bank apa misalnya, terus tanggal penerimaannya juga hari itu, terus juga nominalnya sebesar berapa gitu, terus semuanya juga akan terrecord di sini. Setelah itu kita klik rekam. Kalau udah sama, kita klik batal, klik tutup. Setelah itu kita lanjut ke transfer kas. Nah, di sini itu fungsinya kalau kita ingin memasukkan uang hasil penjualan kita ke bank gitu ya, untuk transfer ke bank gitu. Nah, ini kita pilihnya yang kas karena kita mau transfer ke bank, terus kliknya ke-nya itu kita pilih bank. Setelah itu tanggal kita akan transfernya kita pilih di sini, terus juga keterangannya transfer kas ke bank sebesar berapa gitu. Setelah itu kita klik rekam, terus juga klik OK. Nah, selanjutnya tadi kan udah dijelasin ya gimana cara ngisi saldo awalnya, terus di modul penjualan, pembelian, kas dan bank itu ada apa aja. Nah, sekarang kita akan menjelaskan laporan apa saja sih yang bisa dihasilkan sama Zahir Accounting ini. Jadi banyak banget laporan yang bisa dihasilkan dari aplikasi ini. Kayak misalnya nih di laporan keuangan ada banyak banget macamnya. Ada laba rugi, neraca, terus di laporan penjualan dan piutang ada segini banyak jenis laporan yang Mbak bisa cetak atau hasilkan melalui aplikasi ini. Terus di laporan pembelian hutang, ini banyak banget jenis-jenis laporannya. Di laporan barang juga nggak cuma laporan keuangan, tapi Zahir juga menyediakan laporan barang atau stok gudang yang ada di UMKM-nya Mbak. Terus ada laporan lain kalau kita membutuhkan. Nah, di sini kita menyesuaikan kebutuhan dari UMKM Shelika Boneka. Nah, di sini kita mencetak laporan, yaitu yang pertama ada laporan keuangan, yaitu laba rugi standar. Ada di sini. Nah, ada di sini. Kita buka dulu. Misalnya nih Mbak, kan ini laporan laba rugi standar. Misalnya kita pilih mau dari Januari 2022 misalnya sampai Agustus saja ya Mbak ya. Sampai Agustus 2022. Kita klik OK. Nah, kita bisa dilihat dari sini. Nah, dari definisi laba rugi sendiri, laporan laba rugi sendiri yaitu laporan yang keuangan di mana perusahaan bisa yang menghasilkan suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban-beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Nah, dari fungsinya sendiri kita tuh bisa melihat misalnya nih dari Januari sampai Agustus kira-kira berapa ya laba UMKM Shelika, kira-kira berapa ya ruginya. Nah, seperti ini. Di sini terdapat ada pendapatannya, kemudian ada total pendapatan, kemudian ada beban atas pendapatannya, kemudian bisa terlihat di sini nih laba atau rugi kotornya. Kemudian lanjut ada beban operasional, kemudian ada laba rugi operasi, kemudian ada pendapatan lain, dan kemudian ada total laba rugi bersihnya. Nah, kalau kita udah tahu nih laba ruginya itu berapa, apakah kita laba ataukah kita rugi. Nah, di sini kan ada kayak bagian pendapatan, beban atas pendapatan. Di sini kan udah tertera semua ya, Mbak. Jadi kita bisa analisis, oh kita yang terlalu bengkak di bagian ini, beban ini. Nanti kita bisa kurangi di situ. Gimana caranya? Nanti didiskusikan lagi gimana sih cara ngurangi beban ini. Terus kalau misal kita dapat laba, kira-kira faktor apa sih yang bikin kita menghasilkan laba? Oh, di bagian pendapatan apa gitu. Nanti kita bisa maksimalkan di situ untuk memperbaiki laba rugi di periode akuntansi selanjutnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya selain ada laporan laba rugi, di Zahir ini kita bisa menghasilkan juga yaitu neraca saldo. Kita klik. Nah, misalnya nih di neraca saldo sama seperti tadi nih, Januari 2022. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dari definisi neraca saldo sendiri yaitu daftar yang berisi keseluruhan data jenis akun beserta saldo total yang terdapat di setiap akun yang disusun secara
sistematis yang bersumber dari buku besar pada periode waktu tertentu gitu. Jadi fungsinya neraca saldo sendiri yaitu memastikan bahwa tidak ada entry jurnal yang tidak seimbang dalam memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat seperti itu. Nah, di sini kan tadi kita udah jelasin ya bahwa di Zahir itu kita dapat template sendiri akun-akunnya apa aja, tapi di sini kita menyesuaikan yang dibutuhkan sama UMKM-nya Mbak itu apa aja. Nah, contohnya di sini ada kas kecil ya. Saldo awalnya kita ada debit nih. Di sini kita isikan 5 juta disesuaikan sama info yang udah Mbak kasih ke kami. Terus nanti di sini juga ada tabel transaksi bulan ini. Kira-kira kalau ada transaksi yang melibatkan kas kecil itu dia akan masuk di sini, Mbak. Terus habis itu saldo akhirnya berapa? Nah, karena ini tidak terjadi transaksi, jadi dia saldo akhirnya tetap sama-sama saldo awal. Kita cari contoh yang dia ada transaksinya nih, kayak bank. Di bank saldo awalnya kita masukkan 15 juta. Ya, 15 juta. Terus ternyata di transaksi bulan Januari ini ada transaksi yang melibatkan pengeluaran bank. Jadi ada masuk di bagian debit. Jadi kalau debit ini uangnya masuk ke bank, kalau kredit uangnya dia keluar dari bank. Terus di sini juga akan terlihat saldo akhir dari bank tadi itu berapa, dan itu sesuai sama akun-akun yang udah kita pakai di sini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada laporan penjualan, ada di sini di jurnal penjualan. Di penjualan, nah di sini. Nah, untuk laporan penjualan sendiri, ini misalnya untuk periode 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022, di mana untuk 1 bulan, misalnya nih untuk yang sesuai Mbak kasih datanya ke kami, yaitu ada rumah mainan, berapa ya penjualannya. Nah, di sini ada 1 bulan nih rumah mainan berapa, misalnya pembayarannya 1.354.000. Kemudian ada UD Toys. Nah, jadi itu seperti penjualan per bulannya Mbak, seperti itu. Jadi ini adalah rangkuman penjualan per bulan dari berbagai vendor, nanti muncul di sini seperti itu. Selanjutnya ada laporan penjualan bagian retur. Nah, ini jadi di bagian retur ini tentunya untuk mencatat dalam satu periode atau dalam 1 bulan itu kita ada retur barang berapa kali sih, nanti dia akan masuk di sini. Dan ini cuman disajikan secara umumnya saja, jadi cuman nomor pesanannya berapa, terus pelanggannya siapa, berapa total yang diretur. Nah, kalau kita mau lihat rincinya, di sini ada retur penjualan yang rincian. Kita klik, kita pilih nanti periodenya, kita klik OK. Nah, di sini kan kelihatan nih biaya, ada kira-kira kalau ada biaya pengiriman atau diskon akhirnya berapa, kayak gitu. Nah, terus habis gitu ada diskonnya juga terlihat di sini kalau itu mau lihat secara rinci mengenai retur barangnya kita. Nah, selanjutnya ada tadi kan udah mengenai laporan keuangannya ya. Sekarang mengenai barang, laporan barangnya. Nah, ini ada di sini. Kita sesuaikan, kita menggunakan barang terjual. Nah, ini di sini. Kita klik saja semua ya. Ini contohnya kita ambil di periode Januari. Nah, ini adalah daftar barang-barang yang terjual selama bulan Januari. Ada apa aja nih, ada bantal segini, guling segini, tas anak segini. Jadi ini juga bisa kita acuan dalam gudang nih kira-kira barang yang ada, yaitu yang terjual itu ada berapa, terus sisa di gudang kita itu ada berapa. Kemudian ini juga sesuai kategori Mbak, misalnya kategori non boneka, ini nanti masuk kategori non boneka misalnya seperti bantal, guling, sebagainya. Kemudian ada produk boneka juga, jadi ini penjualannya sesuai dengan kategori-kategori gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga nih kita bisa lihat daftar barang di gudang. Ini ada di sini daftar barang per gudangnya. Kita klik semua saja, terus pilih OK. Nah, di sini tuh
tertera gitu. Kan tadi udah barang terjualnya ada berapa aja. Ini stok yang ada di barang kita jadi kayak misal produk non boneka ini ada bantal. Di gudang itu tinggal ada 21 pieces. Terus harga satuan bantalnya tadi kan 35.000. Jadi totalnya 725.000. Jadi selain untuk melihat di gudang kita tuh ada berapa barang, jadi kita bisa tahu juga di seluruh gudang kita itu persediaannya memiliki total nilai sebesar 6 juta sekian ini. Jadi bisa terlihat gitu, oh kita masih punya persediaan sebesar ini, seperti itu. Nah mungkin itu aja penjelasan dari kami mengenai penggunaan aplikasi Zahir. Mungkin ada pertanyaan Mbak atau feedback mungkin untuk kami? Baik, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan feedback. Sebelumnya saya mengapresiasi sekali terhadap penjelasan dari Mbak dan Mas terkait dengan Zahir Accounting ini. Sebelumnya saya sangat tertarik terhadap aplikasi ini, apalagi di zaman sekarang yang serba canggih, serba teknologi ini, pasti aplikasi ini sangat-sangat membantu dalam UMKM saya. Tetapi sebelumnya mungkin karena keterbatasan karyawan dan mungkin bagian-bagian dari UMKM saya mau minta tolong kepada Mas Mbaknya untuk mungkin dibantu dalam pengaplikasian penerapan dari aplikasi ini begitu. Selanjutnya mungkin saya izin bertanya kepada Mbak dan Mas terkait dengan kelebihan Zahir Accounting. Apakah kelebihan apa saja sih yang bisa saya dan mungkin pengguna lain dapatkan apabila menggunakan Zahir Accounting? Kalau dari saya sendiri sih kelebihannya itu Zahir Accounting ini mudah digunakan oleh akuntan ya gitu. Karena di Zahir Accounting ini tuh udah disediakan sudah disediakan formulir-formulir khusus untuk kita menginput data gitu ya. Menginput semua transaksi, kayak transaksi keluar, transaksi masuk kas kayak gitu. Terus juga pembelian, penjualan, piutang dan sebagainya itu sudah tersedia di fitur-fitur Zahir Accounting ini. Jadi kita tinggal menginput data-datanya, semua data nama karyawan, vendor, pelanggan dan lain sebagainya itu sudah tersedia. Jadi kita cuma menginput aja gitu. Kalau dari aku sih itu. Yang lain Ya udah. Kalau dari aku tuh Mbak bisa lihat sendiri ya, tampilannya tuh warna-warni gitu loh Mbak. Saya sendiri kan kita di sini belajar gak cuma aplikasi Zahir aja ya, ada beberapa aplikasi lain, dan jujur emang Zahir ini sih menurutku yang dia tuh tampilannya menarik gitu dan enak dilihat gitu loh. Terus juga desainnya itu udah jelas gitu loh, di sini ada penjelasannya. Ini tuh modul ini tuh untuk apa. Jadi bener yang dikatain Mbak Salsa, dia tuh cocok buat orang yang non akuntan gitu. Kayak gitu. Terus juga dari invoice yang kita bikin itu kita bisa desain sendiri gitu, kita maunya kayak gimana kayak gitu. Nanti selanjutnya kalau memang Mbak berkenan untuk menggunakan aplikasi ini, kita akan bantu lebih lanjut lagi, kayak misal cara desain faktur yang kita inginkan itu seperti apa kayak gitu, kita bisa bantu lebih lanjut. Terus juga laporan-laporan keuangannya itu kita bisa kirim lewat email. Jadi misal ada vendor yang minta, Mbak saya mau minta laporannya dong, ini kita habis berapa, atau minta tagihannya kayak gitu, kita bisa, oh ya Pak kita bisa kirim lewat email ya, atau enggak itu nanti bisa dicetak juga. Jadi itu menurut saya adalah satu kelebihan banget sih yang ada di aplikasi Zahir ini. Dan selain nggak cuman bisa dikirim lewat email, tapi formatannya juga nggak cuma terbatas di Zahir doang gitu, formatannya bisa jadi Excel mungkin, dan PDF. Jadi PDF. Jadi emang mudah banget untuk dibagi-bagiin ke orang lain juga. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak dan Mas yang lain, di mana Zahir Accounting ini tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, per buruh. Nah, selain itu juga kan sesuai yang Mbak pernah bilang ke kami, kalau nota-nota sebelumnya Mbak itu kan memakai fisik. Nah, kalau ini Mbak ini template gitu, jadi Mbak bisa tinggal ngisi-ngisi aja, jadi nggak perlu lagi pakai nota fisik. Kemudian ada lembar kedua untuk vendor, lembar ketiga untuk customer, seperti itu. Jadi Mbak tinggal hanya mengisi, kemudian juga dikirim lewat email juga bisa. Jadi untuk dimana sesuai yang Mbak bilang tadi, yaitu teknologinya juga super canggih. Jadi usahakan juga UMKM Mbak juga mulai beradaptasi dengan memakai aplikasi seperti ini. Meminimalisir gitu. penggunaan kertas juga Iya, ya. kayak Nggak buang-buang gitu. kertas. Iya Mbak. Terus juga misal nih ada orang yang tadi kan ya bayar pakai uang muka atau enggak kredit. Nah kalau di akuntansi tuh Mbak ada kayak namanya term of payment. Jadi
ada, kalau istilahnya ada 2/10 N/30. Itu artinya kayak misal nih ada orang bayar kredit, terus Mbak tuh kasih rentang waktu pembayaran itu selama 30 hari. Nah tapi Mbak memberikan diskon sebesar 2% ketika orang itu membayar di rentang 10 hari pertama dia bayar kreditnya itu. Nah itu tuh nanti ketika Mbak masukin transaksinya, terus masukin term of payment-nya tadi, itu bisa langsung kepotong gitu. Jadi orang itu harus tinggal membayar, udah dipotong sama 2% diskon yang Mbak berikan. Terus kan kadang kita juga lupa nih kan, karena banyaknya customer atau banyaknya vendor juga ya, kita lupa kapan nih jatuh temponya kita atau kapan nih jatuh temponya customer kita. Nah nanti kalau Mbak masukin term of payment-nya tadi, itu bisa muncul notifikasi di zahirnya. Oh customer ini nih waktunya bayar, nanti bisa Mbak peringatkan, mohon maaf Bapak Ibu ini sudah waktunya jatuh tempo, kayak gitu. Gimana Mbak? Mungkin ada Udah sedikit tertarik tambahan belum? lagi atau kayak gimana Mbak? Terima kasih atas edukasinya tentang mulai dari rincian-rincian fiturnya yang sangat-sangat lengkap ini, kemudian terkait dengan kelebihan-kelebihan yang sudah dijelaskan tadi. Saya akan berpikir lagi untuk menggunakan Zahir Accounting ini. Saya akan sampaikan kepada bapak saya dan juga bagian-bagian dari UMKM. Tentunya saya pastikan pasti tertarik ya dengan aplikasi ini, seperti itu. Oke, untuk misalnya Mbak Zahra terus bapaknya ingin lebih lanjut tahu tentang Zahir Accounting, bisa hubungin kita nanti. Terus juga kita bakal kasih video-video, kita juga bikin video juga per part tentang penggunaan Zahir ini gimana. Nanti kita bisa kirim lewat G Drive gitu. Iya. Makasih ya Mbak Nadia buat waktunya. Iya, makasih banyak ya Mbak udah bersedia kami terima kasih. datang di sini. Terima kasih. Baik itulah. Lanjut. Baik itulah video presentasi atau edukasi kami mengenai aplikasi Zahir kepada UMKM Shalika Boneka yang telah kami pilih sebagai objek proyek kami. Kami mohon maaf sekali ya Mbak kalau kita dalam penyampaian masih mungkin ada yang kurang jelas atau banyak yang kesalahan ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Zahra yang udah menyempatkan waktunya. Sebelum kami tutup, nama saya Nadia Vida Wijaya. Saya Yuniar Laura. Saya Salsabila Noviana Putri. Saya Muhammad Arda Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan feedback. Sebelumnya saya mengapresiasi sekali terhadap penjelasan dari Mbak dan Mas terkait dengan Zahir Accounting ini. Sebelumnya saya sangat tertarik ya, sangat tertarik terhadap aplikasi ini, apalagi di zaman sekarang yang serba canggih, serba teknologi ini, pasti aplikasi ini sangat-sangat membantu dalam UMKM saya. Tetapi sebelumnya mungkin karena keterbatasan karyawan dan mungkin bagian-bagian dari UMKM saya mau minta tolong kepada Mas Mbaknya untuk mungkin dibantu dalam pengaplikasian penerapan dari aplikasi ini begitu. Selanjutnya mungkin saya izin bertanya kepada Mbak dan Mas terkait dengan kelebihan Zahir Accounting. Apakah kelebihan apa saja sih yang bisa saya dan mungkin pengguna lain dapatkan apabila menggunakan Zahir Accounting ini? Kalau dari saya sendiri sih kelebihannya itu Zahir Accounting ini mudah digunakan oleh akuntan ya gitu. Karena di Zahir Accounting ini tuh udah disediakan sudah disediakan formulir-formulir khusus untuk kita menginput data gitu ya. Menginput semua transaksi, kayak transaksi keluar, transaksi masuk kas kayak gitu. Terus juga pembelian, penjualan, piutang dan sebagainya itu sudah tersedia di fitur-fitur Zahir Accounting ini. Jadi kita tinggal menginput data-datanya, semua data nama karyawan, vendor, pelanggan dan lain sebagainya itu sudah tersedia. Jadi kita cuma menginput aja gitu. Kalau dari aku sih itu. Yang lain Ya udah. Kalau dari aku tuh Mbak bisa lihat sendiri ya, tampilannya tuh warna-warni gitu loh Mbak. Saya sendiri kan kita di sini belajar gak cuma aplikasi Zahir aja ya, ada beberapa aplikasi lain, dan jujur emang Zahir ini sih menurutku yang dia tuh tampilannya menarik gitu dan enak dilihat gitu loh. Terus juga desainnya itu udah jelas gitu loh, di sini ada penjelasannya. Ini tuh modul ini tuh untuk apa. Jadi bener yang dikatain Mbak Salsa, dia tuh cocok buat orang yang non akuntan gitu. Kayak gitu. Terus juga dari invoice yang kita bikin itu kita bisa desain sendiri gitu, kita maunya kayak gimana kayak gitu. Nanti selanjutnya kalau memang
Mbak berkenan untuk menggunakan aplikasi ini, kita akan bantu lebih lanjut lagi, kayak misal cara desain faktur yang kita inginkan itu seperti apa, kayak gitu kita bisa bantu lebih lanjut. Terus juga laporan-laporan keuangannya itu kita bisa kirim lewat email. Jadi misal ada vendor yang minta, Mbak saya mau minta laporannya dong, ini kita habis berapa, atau minta tagihannya, kayak gitu kita bisa, oh ya Pak kita bisa kirim lewat email ya, atau enggak itu nanti bisa dicetak juga. Jadi itu menurut saya adalah satu kelebihan banget sih yang ada di aplikasi Zahir ini. Dan selain nggak cuman bisa dikirim lewat email, tapi formatannya juga nggak cuma terbatas di Zahir doang gitu, formatannya bisa jadi Excel mungkin, dan PDF. jadi PDF. Jadi emang mudah banget untuk dibagi-bagiin ke orang lain juga. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak dan Mas yang lain, di mana Zahir Accounting ini tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, per buruh. Nah, selain itu juga kan sesuai yang Mbak pernah bilang ke kami, kalau nota-nota sebelumnya Mbak itu kan memakai fisik. Nah, kalau ini Mbak ini template gitu, jadi Mbak bisa tinggal ngisi-ngisi aja, jadi nggak perlu lagi pakai nota fisik. Kemudian ada lembar kedua untuk vendor, lembar ketiga untuk customer, seperti itu. Jadi Mbak tinggal hanya mengisi, kemudian juga dikirim lewat email juga bisa. Jadi untuk dimana sesuai yang Mbak bilang tadi, yaitu teknologinya juga super canggih. Jadi usahakan juga UMKM Mbak juga mulai beradaptasi dengan memakai aplikasi seperti ini. Meminimalisir Kayak gitu. penggunaan kertas juga Iya, ya. benar. Nggak Kayak buang-buang gitu. kertas. Iya Mbak. Terus juga misal nih ada orang yang tadi kan ya bayar pakai uang muka atau enggak kredit. Nah kalau di akuntansi tuh Mbak ada kayak namanya term of payment. Jadi ada, kalau istilahnya ada 2/10 N/30. Itu artinya kayak misal nih ada orang bayar kredit, terus Mbak tuh kasih rentang waktu pembayaran itu selama 30 hari. Nah tapi Mbak memberikan diskon sebesar 2% ketika orang itu membayar di rentang 10 hari pertama dia bayar kreditnya itu. Nah itu tuh nanti ketika Mbak masukin transaksinya, terus masukin term of payment-nya tadi, itu bisa langsung kepotong gitu. Jadi orang itu harus tinggal membayar, udah dipotong sama 2% diskon yang Mbak berikan. Terus kan kadang kita juga lupa nih kan, karena banyaknya customer atau banyaknya vendor juga ya, kita lupa kapan nih jatuh temponya kita atau kapan nih jatuh temponya customer kita. Nah nanti kalau Mbak masukin term of payment-nya tadi, itu bisa muncul notifikasi di Zahirnya. Oh customer ini nih waktunya bayar, nanti bisa Mbak peringatkan, mohon maaf Bapak Ibu ini sudah waktunya jatuh tempo, kayak gitu. Gimana Mbak? Mungkin ada Udah sedikit tertarik tambahan belum? lagi atau kayak gimana Mbak? Terima kasih atas edukasinya tentang mulai dari rincian-rincian fiturnya yang sangat-sangat lengkap ini. Kemudian terkait dengan kelebihan-kelebihan yang sudah dijelaskan tadi, saya akan berpikir lagi untuk menggunakan Zahir Accounting ini. Saya akan sampaikan kepada bapak saya dan juga bagian-bagian dari UMKM. Tentunya saya pastikan pasti tertarik ya dengan aplikasi ini, seperti itu. Oke, untuk misalnya Mbak Zahra terus bapaknya ingin lebih lanjut tahu tentang Zahir Accounting, bisa hubungin kita nanti. Terus juga kita bakal kasih video-video, kita juga bikin video juga per part tentang penggunaan Zahir ini gimana. Nanti kita bisa kirim lewat G Drive gitu. Ya, makasih ya Mbak Nadia buat waktunya. Iya, makasih banyak ya Mbak udah bersedia kami terima kasih. di sini. Terima kasih. Baik itulah video presentasi atau edukasi kami mengenai aplikasi Zahir kepada UMKM Shelika Boneka yang telah kami pilih sebagai objek proyek kami. Kami mohon maaf sekali ya Mbak kalau kita dalam penyampaian masih mungkin ada yang kurang jelas atau banyak yang kesalahan ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Zahra yang udah menyempatkan waktunya. Sebelum kami tutup, nama saya Nadia Vida Wijaya. Saya Yuniar Laura. Saya Salsabila Noviana Putri. Saya Muhammad Rafi Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.